Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini tanggal 7 Juni dan berapa kalinya kita sudah beribadah di rumah. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita melampaui beberapa bulan di tengah pandemi Covid ini. Dan kita akan tetap bersyukur, karena bersyukur pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi kita. Berkat bukan hanya materi, tetapi juga kedamaian, juga kelegaan hati, juga kita bisa melampauinya. Itu merupakan berkat bagi Tuhan kepada kita semua. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami bisa melampaui hari-hari kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan yang sudah berikan kepada kami. Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami dengan sukacita, dengan kedamaian, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami selanjutnya. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat kejadian saat ini, termasuk pandemi yang kita alami, itu merupakan tanda-tanda Tuhan sudah dekat. Tetapi dengan begitu kita diingatkan bahwa kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Pro konco podo ilingo. Podo ilingo.
Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya saudaraku semua diberkati sehat, kuat, bahagia dan sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan ibadah kita di minggu ini mengambil tema pola hidup yang baru dengan teks firman Tuhan dari Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak merenungkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami, anugerahkanlah kami Tuhan, roh hikmat dan kebenaran-Mu. Agar ketika kami membaca dan merenungkannya, Roh-Mu memberi pengertian bagi setiap kami dan kami semua diberkati. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun hamba-Mu yang mendengarkan, kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka kitab kita masing-masing. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Mari kita membacanya. Judul perikop kita adalah hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya. Saudaraku, Herakleitos, seorang filsuf Yunani kuno yang sangat terkenal, pernah mengatakan dengan perkataan yang sangat terkenal juga, yaitu pantarai kai uden mene, yang berarti, saudaraku, semuanya mengalir, tidak ada sesuatu yang tinggal tetap. Atau dapat juga diungkapkan dengan segala sesuatu berubah, tidak ada yang tidak berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Demikian Khalil Gibran, saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga pernah memiliki satu ungkapan yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu ungkapannya berkaitan dengan impermanensi atau ketidakpermanenan, ketidaktetapan dalam kehidupan. Ketidakpermanenan manusia, saudaraku, digambarkan oleh Khalil Gibran itu seperti tulisan yang ditulis di atas permukaan air. Artinya akan terus mengalir, akan terus berubah dan terus berubah karena segala sesuatu berubah. Senada dengan Herakleitos dan Khalil Gibran, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kitab Pengkhotbah pasal 1
ayat 9 sampai dengan 11 itu bersabda demikian. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat, ini baru? Tetapi itu semua sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Nah, itu kata pengkhotbah. Dapat dikatakan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa perubahan itu sebuah realitas real yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita. Termasuk kepada siapapun, perubahan adalah sebuah keniscayaan hidup. Keniscayaan hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang berada dalam perubahan tatanan hidup bersama. Tatanan hidup yang diberi nama new normal atau kenormalan yang baru. Tidak hanya kita, tetapi seluruh dunia mengalami new normal, tatanan kenormalan yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, new normal ini merupakan sebuah respon atas pandemi COVID-19 yang sampai dengan sekarang ini, saudaraku, itu belum ditemukan vaksinnya. Belum ditemukan vaksinnya. Oleh karena itu, dengan new normal ini, saudaraku, kita dipanggil, kita diajak untuk menjalani kehidupan dengan beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Kita mesti beradaptasi dengan kenyataan sambil bekerja, berusaha, atau melakukan aktivitas kehidupan kita dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID ini. Di tengah-tengah itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam penyesuaian atau beradaptasi itu, saudaraku, kita juga dipanggil untuk hidup senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Jika kita bepergian, kita harus membiasakan diri dengan memakai masker. Jika ada kerumunan orang banyak, kita tidak perlu ikut berkerumun, tetapi kita mengurangi kerumunan. Kalau kita pergi ke gereja untuk beribadah, kita di gereja pun kita mengambil tempat duduk yang memungkinkan kita memiliki jarak yang aman. Tujuannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya pandemi virus corona ini segera selesai. Karena kita telah menyesuaikan dengan baik. Tubuh kita telah mengalami kekebalan, penyesuaian dengan baik. Sehingga ketika pandemi corona sudah selesai, kita pun selesai dengan sehat, selesai dengan aman, dan kita selesai dengan selamat. Sehingga kita hidup dalam kondisi yang sungguh-sungguh sehat dalam segala kondisinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani new normal ini, Rasul Paulus dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11 setidaknya memberi 3 nasihat penting. Setidaknya. Yang pertama, saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-7, hidup dengan penguasaan diri sebagai orang percaya. Sekali lagi, Rasul Paulus memberi nasihat sebagai orang percaya kita mesti bisa
menguasai diri kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri itu diungkapkan dalam bahasa Yunani itu sober. Sober itu diartikan sebagai yang sehat, sebagai yang waras. Oleh karena itu, orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah orang yang sehat, orang yang waras, sehat hati, sehat pikiran, waras hati, waras pikiran. Itu orang percaya. Orang yang sehat hati, orang yang waras hati, waras pikiran, saudaraku, adalah orang yang bisa menguasai dirinya dengan baik. Sehingga orang itu menjadi tenang. Sehingga segala sesuatu hubungannya adalah dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa dengan baik. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang yang waras. Waras hati, waras pikiran. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan sudah membuat hati kita waras dengan menebus segala dosa kita, dengan membersihkan segala dosa dalam hati dan pikiran kita. Sudah ditebus, sudah diampuni, sudah diselamatkan, maka kita ini orang waras. Orang Kristen adalah orang yang waras, dan orang yang waras adalah orang yang mampu menguasai dan mengendalikan diri dengan baik. Itu nasihat Rasul Petrus yang pertama. Nasihat yang kedua diungkapkan di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Dapat saya ungkapkan dengan ungkapan hidup dalam kasih dan solidaritas dengan sesama yang lain. Saudaraku, orang yang waras hati dan pikiran adalah orang yang inklusif, terbuka. Terbuka terhadap dirinya, terbuka terhadap kelemahannya, terbuka terhadap kekurangan, terbuka pula terhadap kelebihan dan kemampuan-kemampuan yang lain. Terbuka terhadap orang lain, orang yang berbeda, baik berbeda pendapat dengan kita, terbuka. Berbeda dengan orang yang lebih luas lagi, sekalipun mereka tidak seiman, tidak seagama dengan kita, kita terbuka dan bisa bergaul dengan mereka. Inklusif. Semakin waras, semakin inklusif, semakin terbuka. Dengan demikian, saudaraku, orang yang waras di dalam hati dan pikiran, orang itu memiliki solidaritas hidup yang baik dan benar. Solider terhadap sesama, terutama sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Ketika ada orang yang membutuhkan uluran tangan, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita tidak tutup mata. Kita buka mata, kita peduli dan kita memperhatikan, karena solidaritas itu menjadi panggilan iman kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang hati dan pikirannya sudah waras adalah orang yang memiliki solidaritas yang baik, keterbukaan dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, yang terakhir, nasihat Rasul Petrus bagi kita dalam new normal ini, yaitu diungkapkan di ayat yang ke-10 dan 11 yang mengatakan hidup dengan semangat pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan Yesus, saudaraku, pada hakikatnya adalah ibadah. Oleh karena itu, orang percaya adalah orang yang hidup dalam peribadahan yang terus-menerus. Artinya, peribadahan yang kita lakukan, saudaraku,
bukan hanya terjadi saat kita kebaktian atau persekutuan di gereja, tidak, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sepanjang kehidupan kita. Ketika kita beraktivitas dan bersendoguro di rumah, kita pun menjadi bagian, itu pun menjadi bagian dari ibadah. Oleh karena itu, sekalipun bersendoguro di rumah, jangan sampai menyakiti, melukai, menghina, dan merendahkan anggota keluarga kita sendiri. Demikian juga ibadah bisa kita kerjakan, kita lakukan ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita melakukan semuanya itu dengan hati yang berpaut kepada Tuhan, bahwa kita bekerja dan berusaha bukan semata-mata untuk mendapat hasil, tetapi adalah sebagai wujud pengabdian hidup kita kepada Tuhan, sebagai bentuk ibadah. Demikian ketika kita berjumpa, berrelasi dengan orang, berkata-kata dan berbuat, melakukan tindakan apapun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan itu berada dalam koridor ibadah. Dengan demikian, saudaraku, kita hati-hati, dan sekaligus apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sebagai perwujudan dari pengabdian hidup kita kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah dalam realitas kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita, aktivitas kita, dan segala yang kita kerjakan, mari kita sadari bahwa itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan ibadah yang sejati terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita miliki pola hidup yang baru di dalam kehidupan kita. Mari kita jaga kesehatan dan juga kewarasan hati dan pikiran kita dengan doa, pujian, dan firman, seraya menjaga dan memelihara kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Sekali lagi, kalau kita keluar, pakailah masker, hindari juga kerumunan orang banyak. Ketika nanti kita memulai ibadah dalam minggu-minggu ke depan ini, ibadahlah dengan baik, tidak perlu berpelukan karena lama tidak ketemu, kangen berpelukan, tidak perlu. Tidak perlu juga cipika-cipiki, tidak perlu. Tetapi cukuplah kita lakukan dengan wajar, dengan lumrah, tanpa mengurangi rasa hormat, rasa respek, dan sopan kita terhadap saudara-saudara yang lain. Keyakinan saya, dalam new normal ini kita semua diberkati Tuhan, dan kita akan terus menjalani kehidupan ini dengan keberserahan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya yakin sebagai hamba Tuhan, kita semua akan diberkati kehidupan yang sehat, yang kuat, yang bahagia dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala rahmat dan anugerah-Mu. Nasihat-Mu sudah kami dengarkan, kami renungkan dengan baik. Tolonglah Tuhan,
agar kami memiliki kewarasan hati dan pikiran, sehingga kami mampu menguasai dan mengendalikan diri kami dengan baik, sehingga dalam segala hal, dalam segala kondisi kami tenang, kami tentram, kami bahagia, karena Tuhan beserta dengan kami. Tolonglah kami sertai perjalanan kehidupan kami selanjutnya, karena Engkau memang Tuhan kami, Allah kami, dan Raja yang berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan pujikan Aku Percaya. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang boleh melimpah atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyafaat, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong, memberkati, boleh melindungi setiap kami bangsa Indonesia. Segala hal yang sedang diupayakan untuk pemulihan atas pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Tuhan memimpin setiap pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah segala hal yang diupayakan menjadikan kehidupan di bangsa kami, di negara kami ini menjadi lebih baik. Kami menyerahkan Tuhan segala hal yang sedang terjadi ini, biarlah itu menjadi kekuatan, menguatkan kami, boleh menjadikan kami semakin mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memahami bahwa kami adalah manusia yang terbatas dengan keberadaan diri kami. Kami menyerahkan semuanya itu dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan di GKMI Solo ini. Kami menyerahkan untuk setiap kami, baik kami yang sehat maupun kami yang mengalami lemah tubuh. Tuhan sendiri yang boleh mengetahui segala keberadaan diri kami masing-masing.
Biarlah kami yang sehat, kami boleh memelihara kesehatan kami dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang memulihkan. Sehingga setiap saudara-saudara kami ini boleh pulih, boleh sehat dan beraktivitas kembali dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan kami masing-masing di tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan yang mencukupkan kami dan Tuhan yang kiranya memelihara kami. Biarlah kami juga mengandalkan Tuhan dalam setiap kesempatan. Nama Tuhan kiranya yang tetap kami puji dan kami muliakan. Kami juga menyerahkan Tuhan pada pagi hari ini untuk rencana Gereja Tuhan GKMI Solo untuk mengadakan ibadah kembali. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong dalam masa persiapan sampai nanti pelaksanaannya. Sehingga setiap kami, jemaat, majelis maupun hamba Tuhan yang terlibat boleh melakukannya dengan baik. Dan Tuhan boleh memberikan kekuatan perlindungan kepada kami semua. Sehingga kami juga dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala hal yang mengkhawatirkan kami. Tuhan sendiri yang boleh menolong dan memberkati setiap kami Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak kami di tengah pandemi ini yang sedang mencari sekolah yang lebih tinggi, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA serta perguruan tinggi. Tuhan kiranya yang memberikan kepada setiap anak-anak kami sekolah yang baik, sekolah yang mereka cita-citakan dan mereka rindukan. Kami juga berdoa untuk orang tua yang membutuhkan dana untuk studi anak-anaknya. Tuhan kiranya yang mencukupkan dan boleh memelihara setiap orang tua melalui pekerjaan yang dilakukan. Biarlah anak-anak kami boleh bersekolah dengan baik dan kami semua dicukupkan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk rencana kehidupan kami masing-masing ke depan. Biarlah Tuhan yang boleh memelihara, boleh menolong dan memberkati kami. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan ampuni kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan tutup kebaktian pada pagi hari ini. Kita katakan bahwa iman Injili tak akan tidur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Mennonite,
Marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan bersama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupannya. Saudaraku, ibadah kita telah selesai. Ibadah yang sejati ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus terus nyata hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati anak-anak keturunan saudara, diberkati usaha dan pekerjaan saudara, diberkati studi saudara, diberkati seluruh rangkaian hidup saudara, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.